Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History Islam ID, tempat di mana kisah para pejuang sejati Islam dihidupkan kembali. Bayangkan, seorang ulama yang tak punya pasukan besar tapi mampu membuat kekaisaran Rusia bertekuk lutut. Seorang imam yang menjadikan masjid sebagai markas perang dan zikir sebagai peluru melawan meriam Tsar. Dialah Imam Syamil, sang singa Kaukasus. Dari puncak gunung berselimut salju, ia melawan ribuan tentara yang datang dari utara. Dikepung, diburu, difitnah, tapi tak pernah tunduk. Karena bagi Syamil, iman lebih tinggi dari takhta, dan doa lebih kuat dari pedang. Kisahnya disembunyikan selama puluhan tahun, tapi malam ini kita akan membuka lembar sejarah yang berani mereka kubur. Inilah perjalanan epik sang ulama yang mengguncang dunia, menyatukan jihad, ilmu, dan cinta dalam satu perjuangan abadi. Singa Kaukasus, ulama yang mengguncang kekaisaran Rusia, hanya di History Islam ID. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena inilah sejarah yang tidak ingin mereka kau tahu. Bab 1. Gunung-gunung yang menyimpan amarah langit. Pernahkah kau mendengar tentang seorang ulama yang membuat kekaisaran terbesar di dunia berlutut? Bukan dengan bala tentara, bukan dengan meriam, tapi dengan kekuatan iman dan keyakinan yang tak bisa dikalahkan oleh dunia. Namanya hampir dihapus dari buku-buku sejarah barat, namun di pegunungan yang diselimuti kabut Kaukasus, namanya masih hidup, dibisikkan oleh angin, dan diingat oleh gunung-gunung. Dialah Imam Syamil, sang singa dari Kaukasus. Di tanah berbatu yang keras dan dingin itu, di sebuah desa kecil bernama Gimri, lahirlah seorang anak pada tahun 1797 Masehi. Dari keluarga yang sederhana, ia tumbuh di tengah masyarakat yang menjaga kehormatan, ilmu, dan agama dengan nyawa. Ayahnya adalah seorang ulama, ibunya seorang wanita salehah yang tak pernah meninggalkan doa malam. Sejak kecil Syamil sudah berbeda. Ia pendiam tapi tajam dalam berpikir. Saat anak-anak lain bermain dengan batu di sungai, ia menyalin ayat-ayat Al-Quran di atas kulit kambing dengan tinta buatan sendiri. Ia tumbuh dengan cinta pada ilmu dan zikir. Ia berguru kepada para ulama besar, salah satunya Syekh Jamaluddin Al-Ghimrawi, seorang mursyid Naqsyabandiyah yang mengajarkan tentang jihad ruhani dan kesabaran. Di bawah bimbingan sang guru, Syamil belajar bahwa jihad sejati bukanlah amarah, melainkan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Kata gurunya yang terkenal itu selalu diingatnya seumur hidup. Wahai Syamil, ujian orang beriman bukan pada pedang musuh, tapi pada ketakutan yang membuatnya tunduk pada dunia. Kalimat itu menjadi fondasi seluruh kehidupannya kelak. Namun di luar madrasah tempat ia menuntut ilmu, dunia sedang berguncang. Kekaisaran Rusia mulai menancapkan kuku penjajahannya di tanah-tanah Islam Kaukasus. Dari utara, pasukan Tsar datang dengan bendera salib dan senjata api, menaklukkan desa-desa Muslim satu demi satu. Mereka membawa ideologi baru, menaklukkan iman dengan kekerasan, dan mengganti masjid dengan gereja. Imam-imam ditangkap, kitab dibakar, dan syariat dilarang ditegakkan. Itulah masa di mana setiap takbir dianggap pemberontakan, dan setiap ulama dianggap musuh negara. Tapi bagi masyarakat Kaukasus yang hidup di bawah naungan tasawuf, Islam bukan hanya agama, ia adalah napas yang membuat mereka hidup. Para sufi di gunung-gunung melihat penjajahan itu bukan sekadar perang duniawi, tapi pertempuran spiritual antara cahaya dan kegelapan. Dari lingkaran zikir di gua-gua kecil, perlahan lahir semangat perlawanan. Dan di tengah lingkaran itu berdiri seorang pemuda berwajah tegas dan sorot mata yang tajam. Namanya Syamil. Ia tak hanya seorang ulama, ia juga ahli strategi. Tubuhnya tinggi dan tegap, pikirannya tajam dan tenang. Ia memahami ilmu perang, tapi juga menguasai ilmu hati. Dalam malam-malam panjangnya, ia berzikir sendirian di puncak gunung, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melindungi umat. Sahabat-sahabatnya berkata, ketika Syamil berdoa, udara di sekitarnya seolah bergetar. Ia memiliki ketenangan yang membuat orang lain yakin bahwa Allah bersamanya. Namun ketenangan itu akan segera diuji. Di masa mudanya, Syamil bersahabat dengan seorang ulama besar bernama Imam Ghazi Muhammad. Dialah yang pertama kali menyerukan jihad melawan penjajahan Rusia.
Gerakan itu disebut Imamat Kaukasus, sebuah sistem kepemimpinan Islam yang menolak tunduk pada kekuasaan selain Allah. Imam Ghazi memimpin dengan keberanian, sementara Syamil berdiri di sisinya, menjadi penopang, pelindung, dan murid yang setia. Mereka tahu pertempuran ini bukan hanya tentang tanah, tapi tentang akidah. Sebelum pertempuran besar pertama di Dagestan, Imam Ghazi menatap lembah luas di bawah kakinya dan berkata kepada Syamil, "Bila aku gugur, teruskanlah perjuangan ini. Karena tanah ini bukan milik kita, tapi milik Allah." Kata-kata itu membuat dada Syamil bergetar. Ia tahu, masa damai telah berakhir. Dari langit yang mendung itu, ia seakan mendengar panggilan tak terlihat, panggilan jihad, panggilan pengorbanan. Beberapa hari kemudian, pasukan Rusia menyerang Gimri. Desa kecil itu berubah menjadi lautan api dan darah. Imam Ghazi gugur dengan pedang di tangannya, dan Syamil terluka parah. Banyak yang mengira ia telah mati, tapi Allah menyelamatkannya. Ia bersembunyi di celah gunung selama berbulan-bulan, dirawat oleh para sufi yang merahasiakan keberadaannya. Luka di tubuhnya sembuh, tapi luka di hatinya membara. Dari situlah awal kebangkitan dimulai, kebangkitan seorang ulama yang akan mengguncang kekaisaran Rusia. Gunung-gunung Dagestan menyimpan rahasia besar. Dari tanah yang basah oleh darah dan air mata, Allah menumbuhkan satu jiwa yang kelak akan menjadi mimpi buruk bagi para penjajah. Namanya belum disebut dalam buku sejarah dunia, tapi di langit namanya sudah ditulis sejak lama. Dialah Imam Syamil, singa yang akan mengaum dari pegunungan Kaukasus, dan tak ada kekuatan bumi yang mampu membungkamnya. Bab 2. Perang rahasia yang dihapus dari buku sejarah. Ketika Imam Ghazi Muhammad gugur di Gemri, seolah bara jihad di Kaukasus akan padam. Desa-desa luluh lantak, madrasah hancur, dan pasukan Rusia berkuasa di lembah-lembah yang dulu bergema dengan takbir. Namun, dari reruntuhan itu, suara azan masih terdengar, lemah tapi teguh. Di antara kabut gunung, seseorang bangkit dari luka-lukanya. Tubuhnya dipenuhi bekas luka pedang, tapi matanya memancarkan keyakinan yang tak berubah. Dialah Syamil. Bukan lagi seorang murid, tapi pemimpin yang ditakdirkan mengguncang kekaisaran. Kabar hidupnya tersebar seperti api di padang kering. Kaum muslimin di Dagestan, Chechnya, dan Afghanistan mendengar bahwa Syamil selamat. Dalam waktu singkat, pegunungan kembali berdenyut oleh semangat jihad. Rusia menganggap itu sekadar rumor, tapi tak lama kemudian, rumor itu menjelma menjadi kenyataan pahit. Di lembah-lembah terpencil, pasukan kecil mulai menyerang garnisun Rusia, mencuri senjata, dan menghilang tanpa jejak. Semua itu dilakukan di bawah kepemimpinan baru, Imam Syamil. Ia tak memerintah dari istana, tapi dari masjid-masjid kecil dan kemah sederhana di kaki gunung. Struktur kepemimpinannya unik. Bukan kerajaan, melainkan imamat Islam, di mana setiap wilayah dipimpin oleh ulama dan panglima yang bersumpah setia atas nama Allah, bukan demi kekuasaan. Ia menegakkan hukum syariat dengan tegas tapi adil. Rakyat mempercayainya bukan karena gelar, melainkan karena akhlaknya. Dalam setiap khutbahnya, ia mengingatkan, kita tidak berperang untuk tanah, tapi untuk kehormatan iman. Rusia menyebut perang itu sebagai kampanye Kaukasus. Namun dokumen-dokumen tua dari Dagestan menulis hal lain. Mereka menyebutnya perang memadamkan cahaya Islam. Pasukan SAR datang bukan sekadar untuk menaklukkan wilayah, tetapi untuk menundukkan hati. Mereka tahu, jika ruh Islam masih hidup di pegunungan, kekuasaan mereka tidak akan pernah tenang. Karena itu, selain senjata, mereka membawa salib, propaganda, dan kebijakan konversi. Mereka menulis ulang sejarah, menyebut para ulama sebagai pemberontak, dan menjanjikan emas kepada siapapun yang mengkhianati Syamil. Namun yang mereka hadapi bukan pemberontak, melainkan seorang ulama yang memiliki kecerdasan militer di luar dugaan. Imam Syamil mengubah seluruh sistem pertahanan Kaukasus. Ia memanfaatkan gunung sebagai benteng, lembah sebagai jalur logistik, dan malam sebagai sekutu. Ia menciptakan jaringan mata-mata yang terhubung antara desa-desa Muslim. Pesan-pesan penting dikirim dengan bahasa sandi yang hanya diketahui para murid tarekatnya. Setiap langkah Rusia selalu terlambat satu hari. Mereka berperang melawan musuh yang tidak terlihat. Ada catatan rahasia dari seorang jenderal Rusia yang selamat dari serangan mendadak.
Ia menulis dengan nada ketakutan. Pasukan Syamil datang dari kabut dan lenyap tanpa suara, seolah gunung-gunung sendiri menjadi tentaranya. Taktik itu membuat Rusia kehilangan ribuan prajurit dalam waktu singkat. Mereka menyebutnya perang bayangan, tapi bagi rakyat Kaukasus, itu adalah perang keyakinan. Namun di balik semua kemenangan itu, tersimpan misteri yang jarang diungkap. Beberapa sejarawan Muslim percaya Imam Syamil tidak bergerak sendiri. Ada hubungan rahasia antara Kaukasus dan dunia Islam di luar. Naskah tua menyebut bahwa ia menjalin komunikasi dengan ulama dari Istanbul dan Makkah. Surat-surat yang ditulis dengan kode spiritual dikirim melewati jalur perdagangan, berisi pesan dukungan dari para ulama Hijaz. Tapi catatan itu tak pernah ditemukan lengkap. Beberapa arsip Ottoman yang memuat nama Syamil hilang entah kemana, seolah sengaja dihapus. Mengapa? Ada dugaan kuat bahwa kekuatan besar Eropa waktu itu bersepakat untuk menutupi pengaruh Islam global di Kaukasus. Mereka tak ingin dunia tahu bahwa seorang ulama tanpa kerajaan mampu menandingi kekaisaran dengan kekuatan spiritual. Dalam arsip rahasia yang ditemukan di kemudian hari, salah satu perwira Rusia menulis, "Jika Islam Kaukasus menyatu dengan khilafah, maka Kaukasus tak akan pernah tunduk." Pernyataan itu menjadi alasan utama mengapa nama Syamil perlahan dihapus dari catatan resmi. Namun bagi rakyat, tak ada yang bisa menghapus kisah itu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana doa dan strategi berjalan beriringan. Bagaimana pasukan kecil bertahan melawan meriam dan tentara profesional. Bagaimana seorang ulama menjadi simbol keberanian. Imam Syamil tak hanya mengajarkan cara bertempur, tapi juga bagaimana bertawakal. Ia menegaskan, kemenangan bukan diukur dari berapa musuh yang tumbang, tapi seberapa kuat hati tetap teguh dalam keyakinan. Perang rahasia itu terus berlanjut selama bertahun-tahun. Rusia mengirim bala tentara baru setiap musim, tapi setiap musim pula mereka kehilangan semangat. Di setiap lembah, nama Syamil disebut dengan kagum. Di setiap masjid, para imam berdoa untuknya. Dan di setiap anak kecil yang tumbuh di bawah bayang-bayang perang, satu nama disematkan dalam doa malam mereka. Imam Syamil, singa dari Kaukasus. Bab 3. Benteng Iman di atas awan. Tahun-tahun berlalu, Imam Syamil bukan lagi sekadar pemimpin perang gerilya. Ia telah menjadi simbol perlawanan seluruh Kaukasus. Dari lembah-lembah Chechnya hingga puncak Gunung Dagestan, setiap hati menyebut namanya dengan hormat. Tapi untuk menjaga semangat umat dan melindungi pasukan, ia membutuhkan tempat yang tak sekadar aman, melainkan suci, tempat yang menjadi jantung perjuangan. Maka lahirlah sebuah benteng legendaris di atas awan, Benteng Akhulgo. Akhulgo berdiri di atas tebing curam yang menjulang seperti dinding langit. Di bawahnya mengalir sungai Andi, mengelilingi benteng seperti sabuk perak yang melindungi. Jalur menuju puncaknya sempit dan berliku, hanya bisa dilewati satu orang dalam satu waktu. Dari jauh, ia tampak mustahil ditaklukkan. Tapi yang membuatnya benar-benar luar biasa bukan sekadar posisi geografisnya, melainkan suasana yang mengisinya. Di dalam benteng itu siang hari dipenuhi zikir, malam hari bergema dengan doa. Tentara, ulama, dan rakyat hidup berdampingan, menggabungkan ibadah dan strategi menjadi satu napas perjuangan. Imam Syamil menjadikan Akhulgo sebagai pusat pemerintahan Islam di Kaukasus. Ia mengatur pasukan, memutuskan hukum, dan memimpin sholat berjamaah di masjid kecil yang dibangun dari batu gunung. Dari sinilah ia memimpin lebih dari 13 tahun jihad melawan kekaisaran terbesar di dunia kala itu. Dalam setiap khutbahnya, ia menanamkan keyakinan yang sama. Kita hidup di tempat tertinggi di bumi karena kita bersujud kepada yang paling tinggi di langit. Rusia tidak tinggal diam. Mereka menganggap keberadaan Akhulgo sebagai penghinaan bagi kekaisaran. Maka pada tahun 1839 Masehi, Tsar mengirim lebih dari 80.000 pasukan untuk menghancurkannya. Meriam besar didatangkan, artileri berat dipasang di lembah-lembah, dan pasukan infanteri mengepung gunung dari semua sisi. Tapi yang mereka hadapi bukan sekadar benteng batu, melainkan benteng iman. Dari atas tebing, pasukan Imam Syamil bertakbir, menggema menembus kabut. Setiap peluru yang menembus langit dijawab dengan doa dan panah dari atas jurang.
Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Rusia menyerang siang dan malam, namun setiap serangan selalu gagal menembus pertahanan. Setiap kali mereka mendaki tebing, mereka disambut batu-batu besar dan peluru senapan dari atas. Imam Syamil sendiri berada di garis depan, berpindah dari satu pos ke pos lain, memberi semangat kepada para mujahid. Ia tidak pernah bersembunyi di balik dinding batu. Ia berdiri di tempat terbuka, menatap langsung ke arah musuh sambil mengumandangkan takbir. Jika engkau ingin surga, katanya, maka langkahkan kaki ke arah maut dengan senyum. Namun waktu adalah musuh yang tak terlihat. Persediaan makanan mulai menipis, amunisi berkurang, dan banyak keluarga terjebak dalam benteng. Anak-anak kelaparan, para wanita merawat luka di bawah cahaya obor, sementara di luar sana meriam terus menghantam tebing. Ahulgo perlahan berubah menjadi neraka di bumi, tapi semangat di dalamnya tak pernah padam. Bahkan ketika sebagian pasukan menyerah karena lapar, Syamil tetap menolak tunduk. Ia lebih memilih mati di atas gunung daripada hidup sebagai tawanan. Ketika benteng hampir runtuh, Syamil membuat keputusan yang mengubah sejarah. Ia memerintahkan para wanita dan anak-anak untuk dievakuasi diam-diam melalui jalur rahasia, sementara pasukan terakhir menahan serangan di depan. Dalam kegelapan malam, dengan hanya diterangi cahaya bulan, mereka turun melewati jurang terjal yang nyaris mustahil dilewati. Rusia tak menyadari apa yang terjadi hingga fajar tiba. Saat mereka berhasil merebut benteng, mereka mendapati benteng kosong dari pemimpin yang mereka buru. Syamil telah lenyap seperti bayangan di kabut pagi. Pelarian itu menjadi legenda. Rusia mengira ia tewas, tapi beberapa hari kemudian kabar mengejutkan datang dari lembah sebelah. Imam Syamil muncul kembali, memimpin serangan mendadak yang menghancurkan pos Rusia. Dunia terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana seorang manusia bisa bertahan hidup dari pengepungan sebesar itu. Sebagian menyebutnya mukjizat, sebagian lain menyebutnya keajaiban strategi. Tapi bagi rakyat Kaukasus, mereka tahu satu hal pasti. Allah menjaga hamba yang menjaga agamanya. Ahulgo mungkin hancur, tapi semangat di dalamnya menjelma menjadi bara baru. Dari benteng itu, lahir gelombang jihad yang lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih berani dari sebelumnya. Imam Syamil kehilangan batu, tapi ia memenangkan hati. Dan sejak hari itu, Ahulgo bukan lagi sekadar tempat. Ia menjadi simbol bahwa iman sejati tak bisa dikepung oleh siapapun. Bab 4. Bayang-bayang SAR dan rahasia dari utara. Kekalahan pasukan Rusia di Ahulgo adalah tamparan memalukan bagi kekaisaran yang dikenal tak terkalahkan. Tsar Nikolai I murka. Ia memerintahkan seluruh jenderalnya untuk menghancurkan Imam Syamil dengan cara apapun. Namun semakin keras mereka menekan, semakin kuat pula legenda itu tumbuh. Di tengah rakyat Rusia sendiri, nama Imam Syamil mulai dibisikkan dengan nada takjub dan takut. Mereka menyebutnya singa dari timur. Seorang imam yang bahkan doa-doanya dianggap mampu mengguncang medan perang. Rusia mulai mengubah strategi. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan senjata, tapi juga konspirasi. Arsip-arsip kuno mencatat pertemuan rahasia antara petinggi militer Rusia dan sejumlah tokoh gereja Ortodoks di Saint Petersburg. Dalam catatan seorang perwira bernama Pavel Grabe, tertulis satu kalimat yang kemudian dihapus dari salinan resmi. Musuh ini tidak bisa dikalahkan dengan besi karena jiwanya dari api. Sejak itu, perang melawan Syamil tak hanya berlangsung di medan fisik, tapi juga di medan batin. Rusia mulai mengirim mata-mata menyamar sebagai pedagang, ulama palsu, bahkan tawanan yang sengaja dilepaskan untuk menyusup ke barisan Syamil. Mereka membawa racun, propaganda, dan fitnah. Beberapa ulama lokal dibeli dengan harta dan jabatan, disuruh menyebarkan kabar bahwa perjuangan Syamil hanyalah ambisi duniawi. Tapi setiap kali rumor itu menyebar, Syamil menjawabnya dengan tindakan. Ia turun langsung ke lembah, memimpin rakyat salat berjamaah, memberi makan fakir miskin, dan menunjukkan bahwa jihadnya bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk kehormatan Islam. Namun ancaman terbesar justru datang dari dalam. Beberapa suku di Kaukasus mulai lelah. Mereka ingin berdamai, ingin kembali hidup normal. SAR menawarkan amnesti bagi siapapun yang meninggalkan Syamil. Sebagian tergoda. Dalam satu pertemuan rahasia di Dagestan, seorang kepala suku berkata kepada Syamil,
Kami tidak sanggup lagi. Rusia seperti lautan, dan kita hanyalah batu kecil di tepinya. Syamil menatapnya tenang, lalu menjawab, lebih baik menjadi batu kecil yang memecah ombak, daripada pasir yang ditelan arus. Kata-kata itu menyebar seperti api, tapi kenyataan di lapangan tetap pahit. Desa demi desa jatuh ke tangan Rusia. Sementara itu, Moskow meluncurkan proyek besar yang jarang disebut dalam buku sejarah. Operasi Salju Hitam. Tujuannya bukan sekadar menaklukkan, tapi memusnahkan seluruh identitas Islam di Kaukasus. Masjid dibakar, kitab disita, dan bahasa Arab dilarang di madrasah. Mereka ingin mencabut akar iman agar generasi setelah Syamil tidak lagi mengenal jihad dan kebebasan. Namun yang tak disadari Rusia, tindakan brutal itu justru menyatukan umat. Suku-suku yang tadinya berseberangan kini bersatu. Mereka mulai melihat bahwa perang ini bukan lagi tentang tanah, melainkan tentang akidah. Imam Syamil memahami hal itu lebih awal dari siapapun. Ia mengubah strategi, membentuk jaringan komunikasi rahasia antar lembah, mengirimkan pesan-pesan dakwah yang dikodekan dalam ayat dan syair. Bahkan beberapa suratnya disembunyikan dalam kulit kambing yang dikirim sebagai barang dagangan. Sejarawan modern baru menemukan surat-surat ini beberapa dekade kemudian. Pesan-pesan yang berisi doa dan perintah jihad ditulis dengan tinta yang nyaris pudar. Sementara itu, Tsar mulai terobsesi secara pribadi. Dalam arsip istana disebutkan bahwa ia pernah bermimpi tentang seorang pria berjubah putih berdiri di puncak gunung, menatap ke arahnya dengan pedang berlumur cahaya. Setelah mimpi itu, Nikolai memerintahkan pasukan khusus yang diberkati oleh para pendeta untuk menumpas cahaya dari selatan. Tapi setiap pasukan yang dikirim selalu kembali dengan cerita aneh. Suara azan di tengah badai salju, cahaya yang muncul di malam gelap, dan musuh yang muncul lalu lenyap tanpa jejak. Bagi orang-orang Kaukasus, semua itu bukan kebetulan. Mereka yakin Allah memberi tanda bahwa perjuangan mereka diridai. Bagi Rusia, itu adalah teror yang tak bisa dijelaskan. Imam Syamil tak hanya menguasai medan perang, tapi juga medan batin. Dan di balik setiap kemenangan, ada misteri yang membuat musuhnya gemetar. Karena mereka tahu, mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Bab 5. Antara pedang dan doa. Semakin dalam abad ke-19 berjalan, semakin jelas bahwa Imam Syamil bukan sekadar pemimpin perang. Ia telah menjadi simbol keabadian iman. Dari gunung-gunung bersalju hingga lembah-lembah sunyi, setiap doa rakyat Kaukasus menyebut namanya. Namun di balik segala keteguhan itu, dunia di sekelilingnya berubah cepat. Kekaisaran Rusia memperluas pengaruhnya ke seluruh Asia Tengah, Inggris mengintai dari selatan, dan Ottoman terjebak dalam intrik politik Eropa. Syamil tahu, badai yang datang bukan hanya dari musuh di medan perang, tapi juga dari arah yang lebih halus, diplomasi dan tipu daya. Dalam banyak catatan sejarah, pertemuan rahasia antara utusan Syamil dan diplomat Ottoman di Trabzon disebut sebagai momen penting. Ia tidak meminta senjata atau harta, melainkan ilmu dan doa. Syamil berkata kepada utusannya, katakan kepada Sultan bahwa senjata akan habis, tapi ilmu tidak. Aku butuh ulama, bukan prajurit. Ucapan itu menunjukkan kedalaman pandangannya. Jihad tanpa ilmu hanyalah amarah, tapi ilmu tanpa iman hanyalah kebodohan. Maka di tengah perang, ia membangun madrasah-madrasah kecil di setiap lembah yang dikuasainya. Anak-anak belajar Al-Quran di bawah bayangan Maryam. Para ibu mengajar menulis huruf Arab di atas tanah, sementara dari kejauhan terdengar suara takbir dan dentuman bedil. Bagi Syamil, jihad bukan hanya menentang penjajah, tapi juga melawan kebodohan dan keputusasaan. Ia menanamkan satu keyakinan di hati rakyatnya. Jika kita kalah di medan perang, jangan kalah di ilmu, karena ilmu adalah benteng yang tak bisa ditembus peluru. Namun di sisi lain, tekanan Rusia semakin menggila. Mereka memperluas operasi militer besar-besaran di Dagestan dan Chechnya. Desa-desa di bumi hanguskan, ternak dirampas, dan setiap laki-laki dewasa ditangkap sebagai tawanan. Syamil menyaksikan penderitaan umatnya dengan mata kepala sendiri. Ia tahu bahwa kemenangan militer tak akan berarti jika rakyat terus menderita. Maka ia mengubah pendekatannya dari perang terbuka menjadi perang bayangan.
Ia menempatkan para panglimanya di berbagai wilayah terpencil, menyerang konvoi Rusia secara tiba-tiba, lalu menghilang kembali ke kabut gunung. Strategi itu mengguncang Moskow. Mereka mulai menyebut Syamil sebagai musuh yang tak punya bayangan. Tapi di balik semua itu, Syamil tetap seorang ulama yang lembut. Di sela-sela malam yang sunyi, ia sujud lama di atas tanah batu, menangis memohon petunjuk. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Jika engkau ingin menang, tunduklah dulu pada Yang Maha Menang." Dan anehnya, setiap kali ia keluar dari malam panjang itu, semangat seluruh pasukannya seolah terisi kembali. Seakan energi spiritualnya mengalir ke seluruh lembah. Salah satu kisah yang jarang dibahas terjadi pada musim dingin tahun 1855 Masehi. Seorang perwira Rusia berhasil ditangkap hidup-hidup. Saat diperiksa diketahui ia adalah keponakan dari Jenderal Besar Tsar. Banyak pasukan mendesak agar ia dieksekusi sebagai balasan atas kejahatan Rusia. Tapi Syamil menolak. Ia justru memberi makan, menutup luka perwira itu, dan bahkan membebaskannya setelah 3 hari. Ketika murid-muridnya bertanya mengapa, ia menjawab pelan, "Aku tidak berperang karena benci, aku berperang karena cinta, cinta kepada kebenaran." Tindakan itu membuat Rusia terpukul secara moral. Mereka tak mampu memahami musuh yang melawan dengan pedang dan doa sekaligus. Beberapa jenderal bahkan mulai ragu akan kebenaran perang mereka. Dalam surat rahasia yang kini tersimpan di Moskow, seorang perwira menulis, "Kita tidak sedang melawan manusia, tapi melawan hati yang menyala oleh Tuhan." Kalimat itu menjadi cerminan betapa dalamnya pengaruh Syamil. Ia tidak hanya memimpin perang, tapi juga menggugah nurani musuhnya. Pedangnya menembus dada, tapi doanya menembus jiwa. Dan di tengah dunia yang semakin gelap oleh keserakahan kekuasaan, cahaya dari gunung-gunung Kaukasus itu tetap bersinar. Kecil, tapi tak pernah padam. Bab 6. Cahaya yang tak pernah padam. Tahun 1859 Masehi. Salju turun lebih awal dari biasanya di Kaukasus. Langit tampak kelabu, dan di antara kabut yang menebal, terdengar langkah pasukan Rusia yang datang dari segala arah. Imam Syamil berdiri di tepi jurang Gunung Gunib. Tempat terakhirnya bertahan. Di bawah sana, ribuan tentara Tsar mengepung lembah, meriam diarahkan ke puncak, sementara trompet perang bergema di udara yang beku. Ia tahu, inilah bab terakhir dari perjuangan panjangnya. Tapi tidak ada rasa gentar di wajahnya. Hanya ketenangan seorang hamba yang siap kembali kepada Tuhannya. Rusia telah belajar banyak dari kekalahan-kekalahan sebelumnya. Kali ini mereka tidak menyerang dengan emosi, tetapi dengan strategi dan kesabaran. Mereka menutup semua jalur air, menguasai lembah, dan menunggu Syamil kehabisan persediaan. Hari demi hari, pengepungan semakin ketat. Di dalam benteng alam itu, hanya tersisa 1.000 pengikut setia, para ulama, keluarga, dan mujahid yang menolak meninggalkan pemimpinnya. Dalam kelaparan dan dingin, mereka tetap berzikir. Suara tasbih mereka menggema di antara batu, menandakan bahwa iman masih hidup di tengah keterdesakan. Suatu malam, Syamil mengumpulkan para sahabatnya di bawah cahaya obor. Ia berdiri tegak meski tubuhnya telah lemah karena usia dan luka. "Kita telah berjuang bukan untuk menang," katanya, "tetapi agar dunia tahu bahwa Islam tidak akan tunduk kepada siapapun selain Allah." Kalimat itu membuat semua yang hadir menangis. Mereka sadar, perjuangan ini bukan lagi tentang tanah atau kemenangan politik, melainkan tentang menjaga kehormatan akhir zaman. Ketika fajar tiba, meriam Rusia mulai menyalak. Batu-batu beterbangan, pohon-pohon roboh, dan udara dipenuhi asap mesiu. Syamil tetap berada di barisan depan, memimpin takbir, mengangkat pedang yang sudah menemaninya puluhan tahun. Pertempuran berlangsung sengit hingga menjelang senja. Namun jumlah musuh terlalu besar. Satu persatu pasukannya gugur, dan akhirnya, demi menyelamatkan keluarganya serta menghindari pembantaian, Syamil memutuskan menyerahkan diri. Tapi ia tidak datang sebagai tawanan yang kalah, melainkan sebagai seorang ulama yang menundukkan kepala hanya kepada takdir Allah. Ketika ia dibawa menghadap Jenderal Baryatinsky, semua prajurit Rusia terdiam. Di depan mereka berdiri seorang pria tua berjubah putih, janggutnya panjang dan matanya tajam. Tak ada ketakutan di sorot matanya.
Sang jenderal yang seharusnya menang justru bergetar. Ia berkata pelan, "Kami menaklukkan tubuhmu, tapi tidak hatimu." Syamil tersenyum dan menjawab, "Hati tidak bisa ditaklukkan oleh pedang." Sejarah mencatat, saat itu suasana hening seolah seluruh gunung ikut menyaksikan kebesaran jiwa seorang pejuang sejati. Syamil kemudian dibawa ke Rusia, diasingkan ke Kaluga, dan akhirnya ke Madinah setelah diizinkan berhaji oleh Tsar Alexander II. Ia wafat di Tanah Suci pada tahun 1871, dikuburkan di samping para syuhada. Saat kabar itu sampai ke Kaukasus, orang-orang tak menangis karena sedih, tapi karena bangga. Mereka tahu, singa Kaukasus telah pulang, bukan sebagai tawanan, tapi sebagai pemenang sejati. Kini nama Imam Syamil tetap hidup di antara angin pegunungan, dalam doa-doa rakyat yang tak pernah lupa. Ia bukan hanya pejuang, tapi bukti bahwa iman bisa lebih tajam dari pedang, dan doa bisa lebih kuat dari meriam. Sejarah menulis namanya dengan tinta darah dan air mata, tapi umat Islam mengingatnya dengan cinta dan kebanggaan. Dan bagi kita hari ini, kisah Imam Syamil bukan sekadar nostalgia masa lalu, tapi panggilan untuk menegakkan kembali semangat yang sama. Semangat iman, ilmu, dan keberanian di jalan Allah. Karena selama masih ada jiwa yang berzikir, cahaya itu tidak akan pernah padam. Ikuti terus kisah-kisah luar biasa para pahlawan Islam yang disembunyikan sejarah hanya di History Islam ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.